Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kabar anak-anak ustaz semua? Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan secara sempurna. Dan semoga puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Anak-anak ustaz, di bulan Ramadan ini ada dua keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Di antaranya adalah diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Di saat Nabi berada di Gua Hira, datang seseorang yang berpakaian yang serba putih menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya memeluknya. Kemudian ia katakan kepada Nabi, "Iqra ya Muhammad." Kemudian Nabi mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Kemudian ia peluk lagi dengan erat dengan mengatakan, "Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad." Kemudian Nabi juga mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Kemudian orang tersebut memeluk lebih erat lagi dengan mengatakan, "Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad." Kemudian orang tersebut mengajarkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Setelah itu ia pun melepaskan pelukannya. Dengan badan yang serba menggigil dan gemetar serta keringat yang bercucuran, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia minta diselimuti kepada istrinya Khadijah. "Wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku." Anak-anak ustaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana susahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Anak-anak ustaz yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim kita dianugerahkan kitab suci Al-Quran untuk menyempurnakan petunjuk-petunjuk Allah agar kita bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya adalah, seringkah sudah kita baca Al-Quran? Kata Nabi, orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama para malaikat pencatat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berbuat kebaikan. Nah, yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas yang bagus, tidak perlu mengulang-ulang.
Nah, jika kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Apalagi jika kita mampu menjadi seorang hafiz atau hafizah, banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Jadi ada beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, didahulukan menjadi imam solat berjamaah. Ini yang pertama. Karena kata Nabi, yang paling berhak menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Kemudian yang kedua, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran itu, kata Nabi, diutamakan menjadi pemimpin. Ini juga pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar radhiyallahu an menjadi seorang khalifah, beliau menunjuk Nafi' bin Abdul Haris untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab Al-Quran, dan Allah akan menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Anak-anak Ustaz yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu, yang ketiga adalah selalu ditemani malaikat. Sebagaimana kata Nabi, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian selanjutnya, keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu, kata Nabi, yaitu ketika meninggal dunia dia akan didahulukan. Ini juga pernah terjadi ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bercerita, Nabi SAW menggabungkan 2 jenazah Uhudnya dalam satu kain kafan. Setiap hendak memakamkannya, beliau bertanya, siapakah yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kemudian Nabi SAW memposisikannya yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu Nabi bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Anak-anak Ustaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu, kata Nabi, nanti kedudukannya di surga, yaitu sesuai banyaknya ayat yang dihafal. Nabi mengatakan, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil, sebagaimana dulu kami mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Kemudian apalagi keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu, yaitu Al-Quran akan memberi syafaat. Tidak ada orang yang bisa menolong kita saat di hari kiamat. Maka beruntunglah jika kamu merupakan seorang hafiz atau hafizah, karena Al-Quran akan menjadi penolongmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah, kata Nabi, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran itu, dia akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Ini adalah keutamaan yang sangat istimewa jika kita mampu menjadi penghafal Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah, berikanlah dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan.
Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Nah, kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridai dia. Allah pun meridainya. Lalu dikatakan kepada hafiz Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Kemudian apalagi anak-anak Ustaz rahimakumullah, kemudian yang terakhir adalah kelak di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya. Nah, poin terakhir ini akan menjadi hadiah yang sangat berarti bagi orang tua kita nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dan cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemuliaan kedua orang tuanya bertanya. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, sungguh kenikmatan yang luar biasa, bukan? Jika kita mampu menjadi hafiz atau hafizah, semoga Allah meridai kita menjadi penghafal Al-Quran, ya anak-anak Ustaz. Anak-anak Ustaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran setiap hari 1 juz. Kalau tidak mampu, bacalah separuh juz. Kalau tidak mampu juga, bacalah sekedar seberapa helai atau 1 muka surat. Kalau juga tidak mampu, berusahalah dengan 1 ayat. Kalau tidak mampu juga, cukuplah hanya dengan memandang Al-Quran dan tanyalah kepada diri sendiri, ya Allah, apakah dosaku sehingga aku tidak dapat membaca ayat-Mu? Anak-anak Ustaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Ustaz akan coba membaca surah Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara
الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.